Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Huda Marsanda Mardika, NIM 221100136 dari Hukum kelas B. Saya di sini ingin presentasi mengenai tugas hukum bisnis, yaitu indeks geografis. Apa itu indeks geografis? Indeks geografis itu adalah suatu tanda menunjukkan daerah asal suatu barang dan atau produk yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia, atau kombinasi dari kedua faktor tersebut memberikan reputasi, kualitas, dan karakteristik pada barang dan atau produk yang dihasilkan. Untuk tujuan grafis indikasi geografis itu sendiri yaitu menjadi pelindung indikasi geografis, melindungi produsen dan konsumen dari pemalsuan produk khas wilayah, menjaga kelestarian budaya dan pengetahuan tradisional masyarakat penghasil produk khas wilayah, dan memperkuat kelembagaan masyarakat penghasil produk khas wilayah, meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat pelaku usaha di masyarakat. Dasar hukum indikasi geografis adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis. Untuk perlindungan hukum pidana indikasi geografis yaitu setiap orang yang dengan tanpa hak menggunakan tanda yang mempunyai persamaan pada keseluruhannya atau pada pokoknya dengan indikasi geografis milik pihak lain untuk barang dan atau produk yang sama atau sejenis dengan barang dan atau produk yang terdaftar sebagai indikasi geografis dipidana dengan penjara paling lama 4 tahun atau denda paling banyak 2 miliar rupiah. Setiap orang yang memperdagangkan barang dan atau produk yang diketahui atau patut diduga barang tersebut merupakan hasil tindak pidana penggunaan tanda indikasi geografis tanpa hak dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 tahun penjara atau denda paling banyak 200.000 rupiah. Perlindungan hukum perdata di indikasi geografis yaitu pemegang hak indikasi geografis dapat mengajukan gugatan terhadap pemakai indikasi geografis yang tanpa hak berupa permohonan ganti rugi dan pemberhentian penggunaan serta pemusnahan label indikasi geografis yang digunakan secara tanpa hak, memerintahkan pelanggar untuk memberhentikan kegiatan pembuatan, perbanyakan, serta memerintahkan pemusnahan label indikasi geografis yang digunakan tanpa hak tersebut. Proses pelaporan untuk penuntutan hukum perdata pelanggaran indikasi geografis dapat dilakukan kepada Polri, penyidik pegawai negeri sipil, DJKI Kemenkumham, atau ke pengadilan niaga. Terhadap keputusan pengadilan niaga dapat dilakukan kasasi. Untuk siapa yang berhak mengajukan permohonan pendaftaran indikasi geografis, permohonan pendaftaran indikasi geografis diajukan oleh lembaga yang mewakili masyarakat di kawasan geografis tertentu yang dapat mengusahakan suatu barang dan atau produk berupa sumber daya alam, barang kerajinan tangan, atau hasil industri. Contoh yang pertama yaitu cengkeh Minahasa. Cengkeh Minahasa memiliki kualitas yang spesifik, yaitu memiliki aroma yang sangat harum dan berpenampilan cerah sampai meningkat. Hal ini diyakini karena cengkeh tumbuh pada lingkungan geografis Minahasa yang spesifik termasuk faktor alam, tanah vulkanis dan iklim yang sesuai, dan faktor manusia yang sangat mengagumi tanaman cengkeh dengan kearifan lokal budaya masyarakat atau kombinasi kedua faktor tersebut menghasilkan karakteristik yang spesifik. Produksi dari cengkeh Minahasa di Sulawesi Utara menyebutkan bahwa pada tahun 2008 luas lahan tanaman cengkeh di Kabupaten Minahasa adalah 23.000 hektar terluas di provinsi ini, yang bahkan sudah melampaui luas lahan tanaman kelapa seluas 17.000 hektar. Pertanian cengkeh di Minahasa juga mampu menyerap tenaga kerja dengan jumlah besar. Hal itu semakin menguntungkan masyarakat karena dapat membantu mensejahterakan ekonomi permasyarakatan.
serta siapakah pemakai indeks geografis di Cengkeh Minahasa tersebut, yaitu masyarakat atau pengelola perkebunan Cengkeh Minahasa tersebut. Karena mendapat izin dari pemegang hak atas indikasi geografis yang terdaftar untuk mengolah dan atau memasarkan barang dan atau produk indikasi geografis tersebut. Saya akan menjelaskan tentang contoh indeks geografis tentang madu Sumbawa. Madu asli Sumbawa dihasilkan dari lebah liar hutan dan lebah penangkaran. Untuk mendapatkan madu Sumbawa asli tidaklah mudah, sebab para pemburu madu alam harusnya berjalan kaki, mendaki gunung, melewati lembah, menaiki pohon yang sangat tinggi. Karena sarang lebah penghasil madu umumnya berada di pohon-pohon yang tinggi, seperti pohon pinong. Tetapi pada umumnya di lapangan saat ini populasi pohon pinong cenderung menurun. Kondisi ini juga memberikan pengaruh pada hasil madu Sumbawa. Selain itu, perubahan iklim juga membuat produksi madu menurun akibat siklus bunga yang tidak menentu. Madu asli Sumbawa sebagian besar berasal dari madu hutan murni. Para pencari madu umumnya masih menggunakan cara lama, yaitu memeras madu dengan tangan. Yang kedua, keunggulan dan manfaat madu Sumbawa. Untuk mendapatkan manfaat madu hutan Sumbawa murni, saat ini banyak penjual yang menawarkan baik melalui toko maupun marketplace. Salah satunya madu terbaik dari hutan Sumbawa ini memiliki kelebihan dibanding madu alam lain di Indonesia. Yang pertama itu meningkatkan stamina. Dari hasil penelitian, madu dapat memberikan stamina tambahan untuk beraktivitas. Madu juga bermanfaat untuk menyembuhkan otot setelah aktivitas berat. Kecantikan. Kulit menjadi lebih halus, bersih, cerah dengan menggunakan masker madu. Caranya cukup mudah, yaitu dengan mengoleskan ke wajah dan didiamkan selama 10 menit, kemudian dibersihkan dengan air dingin, jangan air panas. Nanti keselomot. Meningkatkan sistem imun. Madu kaya akan kandungan antioksidan yang bermanfaat bagi kinerja badan, sistem pencernaan tubuh agar tetap sehat dan segar bugar. Selain itu, madu juga mengandung nutraceuticals yang mampu melawan radikal bebas dalam tubuh. Jangan kebanyakan racun. Dan juga mencegah kanker. Kandungan flavonoids yang ada dalam madu dapat mengurangi resiko kanker dan penyakit jantung. Tidak ada hanya itu, kandungan karsinogen juga bermanfaat untuk mencegah penyakit tumor. Perbedaan madu Sumbawa dengan madu lain. Yang pertama, dari khasiatnya sudah saya jelaskan tadi, disebabkan berasal dari lebah liar hanya ditemukan di hutan Sumbawa. Lebah madu asal Sumbawa memakan nektar dari bunga pohon cendana atau Ziziphus mauritania yang banyak tumbuh di hutan Sumbawa. Tidak hanya sampai di situ, bahkan sarang bekas perasan madu pun juga dipesan oleh beberapa perusahaan kecantikan sebagai bahan baku pembuatan sabun dan alat make up. Siapakah pemakai indeks geografis? Masyarakat atau pengelola perkebunan dan peternakan madu Sumbawa tersebut. Karena mendapatkan izin dari pemegang hak atas indikasi geografis yang terdaftar untuk mengelola atau memasarkan barang produk indeks geografis. Contoh indeks geografi. Karika Dieng adalah buah karika dalam sirup. Buahnya lembut berwarna kuning dengan rasa yang manis. Aromatik, aroma harum khas karika. Buah karika tidak dapat dikonsumsi secara langsung karena rasanya yang sedikit asam dan memiliki kandungan papain yang tinggi pada getahnya serta daging buahnya yang tipis. Namun, mereka dapat diolah menjadi berbagai produk seperti koktail buah, jus, selai, dan sirup. Keunggulan Karika Dieng: 1. Meningkatkan imunitas tubuh. 2. Melancarkan buang air besar. 3. Menjaga kesehatan mata. 4. Mengontrol tekanan darah. 5. Menurunkan kadar kolesterol. 6. Mencegah penyakit kanker. Asal-usul karika. Karika adalah makanan khas dari daerah Wonosobo. Nama buah karika berasal dari bahasa Latin, yakni Fasconcelea
Cundina marchensis. Buah ini masuk dalam famili Caricaceae yang berasal dari pegunungan Andes, Amerika Selatan. Ketika masih mentah, kulit buah karika berwarna hijau. Kemudian menguning ketika matang. Buah ini memiliki harum dan bau yang khas sehingga disebut buah para dewa tinggi. Pohon karika tumbuh khas sehingga disebut tumbuh mencapai 10 meter seperti pohon pepaya. Tetapi ukuran buah lebih kecil sekitar 6-16 cm. Ketika dimakan langsung, rasa buah agak sepat. Berbeda dengan biasanya diawetkan terlebih dahulu untuk dijadikan sirup lalu dimasak. Daging buah yang sudah diawetkan ini teksturnya seperti mangga, bukan pepaya. Pengemasan manisan karika biasanya dimasukkan dalam toples. Beratnya hanya 350 gram. Karika diawetkan menggunakan sirup khusus yang bisa bertahan 1 tahun. Buah yang diawetkan harus dihabiskan atau dimasukkan dalam lemari es. Jika sudah terbuka lama, rasa carica menjadi lebih asam. Siapakah pemakai indikasi geografis? Masyarakat atau pengelola perkebunan Carika Dieng tersebut, karena mendapat izin dari pemegang hak atas indikasi geografis yang terdaftar untuk mengolah dan atau memasarkan barang dan atau produk indikasi geografis. Contoh indikasi geografis: kopi Arabica Kintamani Bali. Cita rasa yang unik dari kopi Arabica Kintamani memiliki cita rasa kecenderungan manis, fruity, floral, chocolatey, dan memiliki tingkat keasaman rendah. Kopi dari Pulau Dewata ini sama dengan jenis Arabica lainnya yang memiliki rasa serupa. Menurut sejarah yang berkembang, wilayah penanaman kopi Arabica Kintamani Bali mengalami penyusutan akibat meletusnya gunung batu sebanyak beberapa kali, serta meletusnya Gunung Agung pada tahun 1963, sehingga tingkat produktivitasnya juga menurun. Tekstur tanah yang paling banyak ditemui pada wilayah Kintamani adalah jenis loamy sand atau pasir bergelut. Umumnya tekstur tanah desa-desa penghasil kopi adalah pasir bergelut yang membentang dari tengah ke arah timur dan tenggara. Gelung merupakan tanah dengan komposisi pasir, debu, dan lempung dalam jumlah yang relatif seimbang. Metode pengolahan: dalam proses pengolahan, kopi merupakan produk berkebun dengan rantai produksi yang panjang dan kompleks, meliputi budidaya, pemanenan, pemrosesan, transport, dan pemasaran yang melibatkan jutaan orang untuk mengerjakannya. Hal ini menyebabkan kopi memegang peranan penting terhadap perekonomian dan politik terhadap negara produsen maupun konsumen komoditas kopi. Siapa pemakai indikasi geografis? Masyarakat atau pengelola perkebunan kopi Arabica Kintamani Bali tersebut, karena mendapat izin dari pemegang hak atas indikasi geografis yang terdaftar untuk mengolah dan atau memasarkan barang dan produk indikasi geografis. Terima kasih.